Firman Tuhan saudaraku mengajak kita, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya, semua pencemaran jasmani dan rohani. Berarti ini ada dua perkara yang selalu mengikat kehidupan kita saudaraku ya. Ini kenyataan hidup. Pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Ada banyak orang saudaraku, dia mungkin bisa perhatikan di sana menyucikan pencemaran jasmaninya. Tetapi rohaninya saudaraku dibiarkan saja begitu. Ya, rupanya saudaraku firman Tuhan berkata ini harus dua-duanya ya. Pencemaran jasmani, pencemaran rohani harus dikuduskan. Ya, saudaraku ini perlu kita antisipasi. Ya, tubuh jasmani kita dan tubuh rohani kita perlu dikuduskan. Karena pencemaran ini saudaraku, terkadang saudaraku Tuhan kita tidak sadari. Dan inilah kenyataannya terjadi di dalam hidup kita sampai hari ini. Nah, saudaraku kasih Tuhan, malam hari ini kita melihat dulu bagaimana saudaraku setelah kita memberikan hidup kita atau tubuh jasmani kita dan tubuh rohani kita disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan. Kita melihat dulu saudaraku apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul pada zaman itu. Dan Rasul Paulus juga menjadi teladan bagi kita sampai hari ini. Makanya kalau kita lihat saudaraku, dia awali dia dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1 ini ya. Kalau nanti kita pelajari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat kedua, sukacita sesudah duka cita. Ini saudara. Sukacita sesudah duka cita. Apa kira-kira arti? Ya, artinya nanti saudaraku menurut Rasul Paulus ini, apa sukacita duniawi, apa sukacita surgawi? Apa duka cita surgawi, ada apa duka cita duniawi? Rupanya saudaraku ada duka cita dari surga. Tapi kita nanti lihat apa duka cita yang bagaimana itu saudara. Ada jemaat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, dia berduka cita. Ada saudara, boleh bahasa mata itu pemarsak. Marsak membagi firman. Tapi saudaraku Rasul Paulus, ya dia mengambil saudaraku, dia menyampaikan nilai positifnya. Artinya justru dalam duka citamu engkau bertobat. Nanti kita lihat saudara. Duka cita dari Tuhan itu saudaraku malah membuat bertobat. Ya kan? Duka cita di sana yang dimaksud Rasul Paulus adalah duka cita karena ditegur oleh firman. Seseorang ditegur firman tak terima, berduka dia. Marsak dia, tak senang dia saudara. Tetapi saudaraku Tuhan, Rasul Paulus berkata justru itu yang membuat engkau bertobat katanya. Iya kan saudara? Coba kita lihat, kita pelajari sedikit saudaraku dari firman Tuhan ini. Apakah yang kita lakukan ketika kita melayani Tuhan? Ya, apa yang kita lakukan ini ya? Sudah kita baca tadi saudaraku. Ketika kita melayani sudah dipilih, sudah ditetapkan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apa yang kita lakukan? Berarti menjauhkan diri dan menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Nah itu. Nah sebelum masuk kita nanti ayat kedua, sukacita dan sukacita sesudah duka cita. Ya. Mari kita lihat saudara hati yang telah dibersihkan firman Tuhan. Coba ayat 2 kita baca bersama-sama ayat kedua. 2 Korintus 7 ayat kedua. Kita pelan-pelan saja kita pelajari. 1, 2, 3 ya. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kami. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Perhatikan saudara. Ini hati yang bersih dalam melayani. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Itu saudaraku. Rasul Paulus berani mengatakan itu. Karena memang kenyataan tindakan dari pelayanannya memang seperti itu. Tetapi sebaliknya zaman sekarang ada orang mengatakan kami tidak mengambil keuntungan. Tapi justru dia mengambil keuntungan. Berbohong dia kan saudara. Dia kan membohongi diri sendiri. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Tidak dari seorang pun kami cari untung. Nah, ini saudara.
Ini prinsip saudaraku yang dimiliki oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Sebelum kita nanti lebih jauh masuk dalam ayat-ayat berikutnya saudara. Kita buka dulu 2 Korintus 12 ayat 17. 2 Korintus 12 ayat 17. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang utus kepada kamu? Ayat 18. Memang aku telah meminta Titus pergi dan bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Coba saudara. Rasul Paulus saudaraku memberikan gambaran atau saudaraku menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa ada kerjasama yang baik di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kita lihat di sana saudaraku ada teman sepelayanannya, anak didiknya saudaraku, Titus. Dan kita lihat di sana saudaraku bahwa Rasul Paulus mengambil atau membuat Titus menjadi contoh kepada jemaat di Korintus. Dan dia katakan sehari saudaraku 17, saya tidak mencari keuntungan. Titus pun tidak mencari keuntungan. Ya kan ada kerjasama ini. Baru dia katakan tadi saudaraku ada 18 itu sangat jelas dikatakan dia di sana. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Ini saudara. Perhatikan di sana rupanya kehidupan hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu harus satu roh. Ada kerjasama yang baik saudara. Jadi artinya di sana Rasul Paulus tidak mencari keuntungan. Baik dari jemaat yang ada di Korintus maupun dari Titus. Bisa saja saudara, seperti yang Selasa yang lalu saya sampaikan, bisa saja Rasul Paulus mengambil keuntungan dari Titus dan jemaat yang ada di Korintus, tapi dia tidak mempergunakan haknya. Dia tidak pergunakan hak itu saudara. Apa yang katakan minggu yang lalu supaya asa unang magu hasil maki. Itu kan saudara. Jangan gara-gara perkara dunia hilang saudaraku panggilan. Kan hilang kekudusan panggilan itu saudara. Jangan gara-gara perkara dunia. Tapi bukan berarti saudara seperti yang di Selasa yang lalu saya sampaikan, bukan berarti jemaat Tuhan salah memberikan persembahan kepada hamba Tuhan, tidak salah. Nah, tapi jangan berpatokan di dalam perkara dagingnya, perkara duniawi, tapi berpatokanlah kepada perkara Tuhan. Artinya kan hari Selasa yang lalu, kalau Tuhan yang mendorong hatinya, hati jemaat Tuhan hamba Tuhan untuk memberikan persembahan, itu akan menyenangkan, itu akan membuat dia bersuka cita. Ya kan? Tapi kalau saudaraku seseorang memberikan persembahan tidak didorong oleh roh Tuhan, dia akan hitung-hitung persembahan. Dia pasti hitung-hitung itu. Berapa banyak saya kasih? Berapa banyak saya kasih? Persembahannya hidup, coba bayang. Padahal persembahan itu harus mati, korban itu mati, tak boleh hidup. Ya kan? Coba dulu nanti potong ayam, setengah lehernya baru dilepaskan hidup lagi. Itu namanya bukan korban. Jadi korban itu berarti harus dipotong, baru mati, itu namanya korban. Nah seperti itu juga korban kita. Baik tenaga, waktu kita, uang kita. Ini korban ini harus mati semuanya. Jangan hidup. Ya kan? Hitung-hitung datang dia ibadah. Ya kan? Coba dulu kita kemarin itu. Mulai tanggal 13 ibadah terus saudaraku. Sampai tanggal 1. Datang lagi ibadah saudaraku. Ibadah terus. Saya yakin saudaraku oleh Tuhan yang sudah menikmati hadirat dia tidak peduli. Tetapi saudaraku yang belum menikmati Tuhan dalam hidupnya pasti dia hitung-hitungan itu. Udahlah dulu lah, di rumah aja dulu lah katanya. Kan begitu saudara. Nah saudara oleh Tuhan kita lihat hati yang telah dibersihkan firman Tuhan ya, perhatikan tidak pernah berbuat salah terhadap seorang. Ini kan prinsip yang dilakukan, yang dimiliki oleh Rasul Paulus dalam pelayanan. Dan memang Rasul Paulus sudah membuktikan ini kepada jemaat di Korintus. Dan ini pula saudaraku yang menjadi teladan bagi kita, artinya bahwa kita pun hamba Tuhan di sini. Perhatikan di sana saudaraku, kita berjuang untuk tidak berbuat salah terhadap sidang jemaat. Artinya saudaraku perbuatan kesalahan yang ketara begitu ya. Kesalahan yang ketara saudaraku.
Ya, karena memang kita manusia biasa, saudara. Tapi lihat, Rasul Paulus berjuang untuk tidak berbuat salah terhadap seorang pun di jemaat yang ada di Korintus. Bahkan saudara, dia mengatakan tidak seorang pun yang kami rugikan. Dia berusaha supaya tidak ada yang, supaya jangan ada yang merasa dirugikan oleh pelayanan Rasul Paulus. Dan saya mau sampaikan kepada kita, memang pelayanan yang didorong oleh Roh Tuhan tidak akan merugikan. Ya kan? Tidak ada kerugian loh, saudara. Tidak ada kerugian bagi hamba Tuhannya dan tidak merugikan jemaat. Tapi pelayanan yang didorong oleh daging pasti banyak kerugian di sana. Pasti menghitung untung rugi. Pelayanan yang didorong oleh daging pasti menghitung untung rugi. Tapi pelayanan yang didorong oleh Roh Tuhan tidak ada di sana untung rugi. Semua kerelaan. Puji Tuhan. Itu sebenarnya yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ya kan? Pelayanan kita ini saudaraku tidak ada untung ruginya. Semua kerelaan. Ya kan? Semua saudaraku kerelaan. Semua dikorbankan kepada Tuhan. Tidak dari seorang bukan mencari untung. Ini pelayanan yang murni, saudara. Dan Rasul Paulus berjuang untuk itu. Kepada jemaat di Korintus. Dan ini juga yang mau kita lakukan di tengah-tengah pelayanan kita di sini, saudara. Ya kan? Pelayanan kita di sini tidak mencari untung rugi, tapi kerelaan. Pelayanan yang cari untung rugi berarti didorong oleh daging. Pelayanan saudaraku kerelaan itu didorong oleh roh. Oh iya saudara maksudnya. Ya kita lanjut. Hati-hati bersifat firman Tuhan. Ya coba perhatikan ayat 3. 2 Korintus 7 tadi ayat 3. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 7 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan, bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita hidup semati. Coba saudara, sangat indah ini saudara. Inilah sebenarnya yang mau dihasilkan oleh pelayanan. Bagaimana nanti saudara hasilnya? Nanti jemaat Tuhan bersama dengan hamba Tuhan sehidup semati. Dan dalam 2 Korintus pasal 12 tadi Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa aku dan Titus satu roh. Ya kan? Seperasaan, sepenanggungan dalam pelayanan. Nah kita pun saudaraku sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan di sini kita satu roh. Sepenanggungan, seperasaan dalam melayani Tuhan. Ya kan? Satu untung, saudaraku kan oleh Tuhan tidak ada di sini kita untung ruginya. Tapi semua kita hamba Tuhan di sini melayani dengan kerelaan. Ya. Kita lihat saudara, bahwa jemaat beroleh tempat di dalam hati hamba Tuhan. Ini saudaraku hasilnya. Sudahkah saudaraku jemaat itu yang beroleh tempat di hati kita kan ini sekarang saudara. Kalau kita kembali kepada pelayanan Harun saudaraku sebagai imam pada zaman bangsa Israel. Ketika Harun masuk ke dalam bait ke rumah saudaraku, ke rumah Allah, ke ruang suci itu saudaraku, maka Harun membawa nama bangsa Israel. Ada saudaraku baju efod, baru di dadanya itu saudaraku dituliskan ke-12 suku Israel. Karena pada zaman Harun itu saudaraku bahwa bangsa Israel tidak boleh masuk beribadah ke ruang maha suci itu kalau di tabernakel. Yang bisa menghadap Tuhan adalah hanya imam besar, imam saudara. Dan imam itu nanti akan membawa ke-12 nama suku bangsa Israel ke dalam. Dan nanti kakinya saudaraku akan ditaruh giring-giring. Bunyi-bunyi saudaraku, dia akan masuk. Berarti kalau bunyi giring-giringnya tidak berbunyi lagi berarti Harun sudah mati di dalamnya. Ya kan? Sudah mati dia saudara. Berarti salah pelayanan. Memang itu seperti itu. Dan saudaraku ke-12 bangsa Israel itu namanya itu dibawa saudaraku. Itu kan menggambarkan bahwa hamba Tuhan saudaraku membuat jemaat itu di hatinya. Disimpan di hatinya saudara. Dan sudahkah jemaat Tuhan beroleh tempat di hati kita sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan? Ini yang diharapkan saudara. Bahwa jemaat beroleh tempat di dalam hati hamba Tuhan. Coba saudara. Ini yang kita perjuangkan. Sudahkah jemaat itu ada di dalam hati kita? Ini perjuangan kita saudara. Jangan jemaat di hati karena baik. Karena ada seperti itu pelayanan sekarang apa begitu saudara. Jemaat itu ada di hati hamba Tuhan karena jemaatnya baik. Ya Kak. Tapi kalau jemaahnya tidak ya udahlah, tidak usah lah katanya. Artinya saudaraku pelayanan diukur oleh materi, jangan saudara.
Pelayanan yang diukur oleh materi seperti itu. Ya. Pelayanan dari kerelaan. Makanya saudaraku, hamba Tuhan harus bertindak adil ya. Kita perlakukan semua jemaat dengan sama. Saudara. Ya, ada kesempatan berkunjung ke sana, berkunjung. Ada kesempatan berkunjung ke sana, silakan berkunjung. Nah, saudara perhatikan bahwa jemaat peroleh tempat di dalam hati hamba. Coba 2 Korintus 6 ayat 11 itu. Mundur satu pasal. 2 Korintus 6 ayat 11. Sudah ayat sampai 12. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya bersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Coba perhatikan saudara. Ya kan? Rasul Paulus mengatakan, saudaraku, hati kami sudah terbuka lebar-lebar. Hati kami, bahwa jemaat Tuhan, bahwa kamu ada di hati kami ini. Tapi sekarang persoalannya, adakah hamba Tuhan di hati jemaat? Kan itu sekarang saudara. Ya kan? Kita lihat saudara saudara Tuhan, adakah? Tapi kan ini kan perjuangan kita. Jemaat di hati kita, hamba Tuhan pun di hati jemaat. Harus itu sebenarnya tujuan pelayanan. Makanya Rasul Paulus tadi mengatakan ini, hamba Tuhan dan jemaat itu sehidup semati. Sehidup semati saudara. Tuhan betul. Hamba Tuhan dan jemaat harus sehidup semati. Bagaimana caranya? Taruhlah jemaat itu di dalam hatimu sebagai pelayan dan hamba Tuhan. Ya kan? Jangan lagi saudaraku oleh Tuhan, hamba Tuhan itu apa namanya, pelayan Tuhan itu merengek-rengek. Oh, tak bisa lagi. Itu bukan pelayan. Pelayan Tuhan saudaraku masih jual-jual. Oh, itu bukan pelayan. Ya kan? Pelayan Tuhan gampang tersinggung. Oh, itu bukan pelayan itu. Itu saudaraku, itu bukan pelayan. Dapat tersinggung, merengek, bersungut-sungut. Nah, itu bukan pelayan itu. Belum. Ini saudaraku Tuhan. Jadi kita taruhlah jemaat itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan, hati kami terbuka lebar-lebar tempat kamu, kata. Sudahkah kita buka hati kita lebar-lebar tempat jemaat Tuhan? Di hati kita, saudara, simpanlah nama jemaat itu di dalam hati. Kalau tidak ingat namanya, simpan wajahnya. Ya kan? Oh, Amaniaha, keluarga. Tercipta suci. Ini saudara saudara. Tapi saya heran kalau sampai ada jemaahnya 10.000 orang, kemana dia mengingat jemaahnya? Ya kan? Tahu tidak dia jemaahnya? Apalagi sekarang kan ada istilah di Batam ini, saudara, apa namanya? Bukan hanya Batam, di kota besar ada istilah itu jemaah simpatisan. Saya tak suka jemaah simpatisan. Masa jemaah simpatisan? Iya, karena memang jemaah simpatisan itu suka dia datang ke gereja Pentakosta, karismatik. Tak suka dia pergi, dia kembali lagi ke gereja lamanya. Katanya jemaah simpatisan. Saya tak suka. Tak pas rasanya jemaah simpatisan. Masa jemaah simpatisan? Kalau datang ibadah ya beribadah lah, umat Tuhan semua itu Pak. Ini suara umat Tuhan lah semua. Ya makanya sekarang digoyang kan, digoncang suaraku gara-gara Covid ini digoncang. Yang merasa jemaahnya puluhan ribu bagaimana kira-kira? Ibadah di rumah. Kalau memang lihat ibadahnya, mengikuti ibadah. Ya, ketika diselenggarakan ibadah di gereja, semua tidak itu ikut itu. Yang 10.000 orang itu. Coba kira-kira saudara. Boleh tidak dia buat di YouTube itu? Sekali apa saudara live streaming itu? Boleh saja mungkin saudaraku dengan kecanggihan sekarang. Tapi ke saudaraku nggak sulit Tuhan, apakah mereka mengetahui semua itu? Ya, hamba Tuhan yang mengetahui semua jemaat itu di mana? Coba saudaraku diguncang. Yang merasa jemaahnya puluhan ribu. Bahkan saya dengarkan sampai ada 30.000, 40.000 jemaahnya. Coba saudara. Dalam ibadah itu mungkin 1 jam, selang-selang 1 jam. Mulai jam 6 pagi, mulai ibadah sampai sore. Sekarang bagaimana kira-kira? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat. Kita buatlah saudaraku jemaat itu di dalam hati kita. Bukanlah hatimu lebar-lebar. Jangan lagi saudaraku kita ini sebenarnya pelayan Tuhan dan Tuhan itu. Sudah harus dewasa benar saudara. Sudah harus dewasa. Ya kan? Jadi
Semua pelayan dan hamba Tuhan sudah seharusnya memikirkan jemaat. Kasih pikir pihak. Boleh pelayan Tuhan, boleh hamba Tuhan, boleh bisa pikir apa nggak masalah. Coba saudara. Hamba Tuhan museo pelayan Tuhan sampai marsa kiba museo, nggak nabi nonton. Kita coba kira-kira saudara. Hamba Tuhan pelayan Tuhan, yang mau sampai marsa hamba Tuhan pelayan pendeta anak bagaimana kira-kira? Yang seharusnya saudaraku, pelayan dan hamba Tuhan itu sudah Pak saudara. Tidak usah lagi dipikirkan, dia harus memikirkan jemaat. Ya kan? Puji Tuhan. Hamba Tuhan pelayan Tuhan harus memikirkan jemaat, jangan lagi mau dipikirkan. Begitu saudara. Jangan lagi dipikirkan loh. Jangan lagi saudaraku menjadi persoalan. Coba sekarang lihat di gereja ini. Banyak di gereja kita ini saudaraku. Hamba Tuhan yang menjadi bersoal. Apa terjadi persoalan? Jemaat menonton. Coba lihat saudara. Jemaat menonton korban dari apa tadi di sana? Korban dari kekerasan hati hamba Tuhan dan pelayan. Jemaat tidak tahu apa-apa kok. Tapi hamba Tuhan yang berantem. Coba perhatikan saudara. Seharusnya saudaraku, coba perhatikan mereka yang diperhatikan. Padahal sebenarnya bukan mereka lagi diperhatikan, mereka harus memperhatikan jemaat. Tapi sebaliknya justru mereka yang diperhatikan yang berantem. Itulah kan sekarang. Jadi bukalah hatimu lebar-lebar, kita buka hati kita lebar-lebar. Ya, kita bayangkan jemaat Tuhan di hati kita. Kita bayangkan saudara, oh keluarga ini Tuhan berkatilah. Kan begitu. Baru kita bayangkan saudaraku, keluarga ini Tuhan berkatilah. Mereka punya persoalan Tuhan. Itu sudah tugas pelayan dan hamba Tuhan. Ya kan? Itu beban kita loh. Makanya tadi saudaraku Rasul Paulus mengatakan, aku dan Titus seperasaan, sepenanggungan, satu beban. Jadi kita hamba Tuhan di sini saudaraku, satu beban kita ini. Beban saudaraku, mari kita terbeban bagi pelayanan ini. Kalau dia pelayan Tuhan, hamba Tuhan belum terbeban, itu bukan hamba Tuhan itu. Yang sebenarnya itu munafik itu. Terpaksa itu saudara. Ya kan? Jadi mari kita terbeban kepada jemaat Tuhan. Jangan lagi saudaraku kepingin mau dibebani. Artinya saudaraku, pendetanya mau apa namanya saudaraku? Memperhatikan terus pelayan-pelayan, jangan begitu lagi. Seharusnya saya katakan tadi, kita tidak usah lagi diperhatikan. Seharusnya kita sudah memperhatikan. Ya kan? Jangan lagi saudaraku suka mau terus mau diperhatikan. Ya. Sama seperti di kampung itu saudaraku, terus pelayannya saudaraku Tuhan yang mau diperhatikan terus. Ada itu kemarin kejadian saudaraku. Biasanya setiap mau ibadah, ibu pendeta itu selalu memanggil, tamu nasi Tuhan, akhirnya tiada. Apa? Dan lupa dia datang pada tema jo malam naik, dan hijau, dan bergereja. Su hijau ini tanya pada kita, ya. Tidak buat. Seharusnya ibadah dalam baju, kajimat kan. So datang ini datang pada kita itu, tamu ini nasi Tuhan, dan ibadah malam mau. Oh ini. Tapi lu langsung tidak digo menjuin atas itu. Kita bergereja. Masa bergereja? Dang ijuin atas padite ya. Pada ya Tuhan. Coba. So ini. Ya udah biar harus lihat deh. Bulan lu bisa ini dito ba? Berapa ni mau tidak? So hai telepon padite ha ni musik. So hai perlu padite ha ni musik. Coba saudara. Tak pernah kami diperhatikan pendeta, sudah pelayan pun. Masa mengatakan itu lagi saudara? Tak pernah kami diperhatikan. Itu bukan pelayan. Itu pelayan yang didorong oleh daging. Berhenti itu saudara. Tak mampu, tak sanggup. Kalau selalu perhatikan itu saudara pun tak sanggup pelayan Tuhan. Hati jatuh di tengah jalan. Ini benar-benar kita harus murnikan ini. Saudara. Harus dimurnikan. Kalau tidak terjadi pemurnian, nah itu tak jelas siapa kawan. Jadi kalau dimurnikan jelas siapa kawan, siapa lawan. Makanya firman Tuhan mengatakan dari antara kamu nanti antikris. Isi manung antikris sakit nabi noto. Ada tarbotor dan murni horon nabi. Isi mana setia sampai akhirnya. Siapa yang setia sampai akhir itulah saudara kawan. Ya, coba kita lihat lagi saudara. Nanti Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat beroleh tempat di dalam hati hamba Tuhan. Ya kita buatlah jemaat itu di hati kita, bukanlah hati lebar-lebar. Taruhlah nama jemaat itu di hati. Ya kan? Jangan seperti laki-laki lajang pemuda ketika dia mencintai seorang perempuan, dia minta fotonya ditaruh di dompet, diduduki terus mukanya itu. Ya, mana mau cintanya berlanjut? Orang fotonya sudah diduduki terus.
di pantatnya, di wajah pacarnya. Iya kan? Apalagi lagi-lagi bangga kali itu buat foto di dompetnya. Iya betul itu. Iya kan? Saya pun hampir-hampir kayak gitu waktu di kampung itu. Saya suka saya minta fotonya, saya taruh di dompet, saya duduki. Ya cintanya tak lama. Orang memang mukanya diduduki terus di pantatnya kayak mana mau lama cintanya. Coba apa sulit buat. Jadi lajang di sini jangan taruh ya cewek atau foto perempuan di apa itu. Ya di dompet, taruhlah di handphone. Kalau di handphone bisa dilihat. Ya kan Pranata? Ya. Si Pranata muda. Iya, ini suara soal Tuhan Yesus. Terus terang kepada jemaat. Ini kita ya 4, coba 4. 2 Korintus 7 ayat 14. Ayat 14, ayat 4. 2 Korintus 7 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Perhatikan saudara. Apa dikatakan oleh Paulus? Terus terang terhadap jemaat. Bahkan saudaraku memberikan pujian kepada jemaat yang bertumbuh iman. Tidak salah saudaraku. Tidak masalah kita kasih dulu pujian kepada jemaat. Tapi jangan dipuji itu supaya jangan dia sombong. Kalau ada dosanya tegur dia. Nah, ini saudaraku sistem pola pendidikan orang tua kepada anak. Otoritatif kalau saya tidak salah saudara. Pola didik orang tua kepada anak itu. Saudara enggak sulit Tuhan, anak itu dikasih kebebasan dikasih untuk bertumbuh ya. Itu seperti itu saudara. Jangan memanjakan, ada yang memanjakan. Ada orang tua memanjakan anaknya. Iya, ada. Apa aja permintaan anaknya dikasih. Itu ada itu. Ada juga yang otoriter. Semua diatur oleh orang tua. Tak boleh anak. Itu. Baru ada pula saudaraku itu istilahnya ya. Ada orang tua yang mengawasi anaknya ya penuh ketakutan gitu ya. Kemanapun anaknya diikuti dari belakang. Anaknya keluar dari rumah ke sekolah diikuti. Ya sampai di sekolah istirahat datang mamanya dikawani makan di kantin. Nah itu udah berlebihan. Ada seperti itu orang tua. Karena dia mengalami ketakutan gitu ya. Ya terhadap anaknya. Diikuti terus. Kemana pun diikuti terus. Tapi kita lihat saudara Tuhan ini. Ya, baru ada saudara orang tua itu ada saat-saatnya motivasi ya, motivator ya. Orang tua itu motivator. Ada saat-saatnya orang tua itu memuji anak ketika dia contohnya juara kelas. Pintar kau nak gitu ya. Tidak masalah. Baru ada saatnya ketika anaknya salah, malas mungkin seperti itu disuruh cuci piring. Wah itu ditegur, kamu jangan harus mencuci piring, tak boleh begitu. Nah itu. Jadi ada saatnya kita memuji anak, ada saatnya kita menegur dia. Nah seperti itulah pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus. Ada saatnya dia saudara memberikan pujian kepada jemaat yang bertumbuh imannya, yang baik saudara. Ada saatnya. Tapi kita perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada saatnya juga dia menegur. Nanti kita lihat itu lebih lanjut nanti. Iya. Ada saatnya saudara. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bersukacita dalam penderitaan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus tadi, dalam segala sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Ini teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam penderitaan, ya perhatikan di sana suaraku ayat keempat tadi. Dalam segala penderitaan kami sangat terhibur. Dan sukacitaku melimpah-limpah. Teladan yang kira-kira saudaraku ini sudah sering saya sampaikan kepada kita berbicara tentang ini. Filipi 4 ayat 4. Rasul Paulus di penjara tapi dia mampu bersukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan sekali lagi katakan bersukacitalah. Padahal di penjara mengalami kesusahan, menderita begitu. Tapi orang di dalam Tuhan mampu bersukacita di dalam penderitaan. Itulah yang ditawarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah itulah hamba Tuhan. Itu yang mau kita praktekkan dalam pelayanan kita saudaraku di tempat ini. Walaupun kita menderita secara daging, tapi kita harus terus berjuang saudaraku. Kita kan garda depan ini. Kita saudaraku pejuang atau panglima.
Kalau ada perang, saudaraku, hamba Tuhan yang di depan. Ya kan? Masa umi juru jemaat. Coba saudara-saudara. Masa jemaat di depan, hamba Tuhan di belakang. Ada biar waktu orang untuk berjuru alai mati. Ketika jemaatnya sudah mati semua, dia melarikan diri. Ya, saudara-saudara Tuhan, itu namanya pengecut. Ya, coba kita lihat dari bersukacita dalam Tuhan. Ya. Bersukacita dalam penderitaan. Ya, bersukacita saudaraku di dalam penderitaan. Itu nanti kalau kita lanjutkan ayat 5 sampai 7. Coba kita lanjutkan. Itu tadi 2 Korintus 7 ayat 5. Kita lanjutkan sampai ayat 7. 1, 2, 3 ya. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghidupkan kami dengan kedatangan itu. Ayat 7. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kami. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacita. Coba perhatikan saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Ada di sana dikatakan ayat 7 itu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacita. Makanya saudaraku kasih Tuhan, kita lihat di sana tadi, kalau jemaat Tuhan itu kita taruh di hati kita, maka jemaat itu saudaraku secara roya dia akan mendukung kita saudara. Malah jemaat itu saudaraku membawa sukacita kepada kita. Walaupun mungkin saudaraku ada jemaat yang memang mabai marsak, beri dokter saya mangarsaki anggoi memang. Ya, tidak tahu lagi saudaraku Tuhan. Ya, makanya saudaraku puji Tuhan lah. Kita saudaraku berikan Tuhan kekuatan untuk mendidik jemaat. Ya, karena jemaat ini saudaraku berbagai latar belakang ini. Harus berbeda, harus. Makanya kau dipamati roh berbeda ini. Dipamati di roh berbeda saudara. Seperti itu saudara-saudara Tuhan. Kalau ada roh berbeda, wah ini bahaya pelayanan. Ada lagi saudaraku roh, aduh korita he. Nama kata-kata nama kata-kata rongas. Ah, ini saudaraku. Iya. Kata-kata rongas baru ka guru-guru kan batuan aku. Ulah kan batuan yang kata-kata. Ngamar lawa bisa kerja tuh. Iya. Lawa hari mau singa. Iya langsung itu. Kalau hari mau rom singa. Ngalau singa rom serigala. Coba saudara. Ini ada di dalamnya ini saudara. Di dalam pelayanan bahasa sebenarnya. Tapi boleh rokok firman Tuhan ewo sifata hera nama dumoya memang ikut muat buat babe hera ikut muat do bebi na muru mat alana mo dangi mo idam pinong tu ro mangadang ya kan kalau jemaat Tuhan saudaraku kita tidak tahu apa namanya dia memang betul-betul mengelakukan apa tidak kalau tidak dibongkar dosanya harus dibongkar dosanya baru ketahuan saudara apa dia kawan apa tidak saudara kalau tidak dibongkar maka adem-adem. Makanya ini menjadi persoalan sekarang. Banyak gereja saudaraku batuannya tidak mau membongkar dosa jemaat. Didiamkan saja, yang penting datang ibadah, yang penting lancar persepuluhannya. Banyak itu saudara. Padahal sebenarnya pelayanan itu kan untuk memperbaiki jiwa, memperbaiki jemaat saudara, supaya mereka bertobat dari latar belakang mereka memang yang betul-betul berdosa kepada Tuhan itu sebenarnya. Ini saudara. Sudahlah, ada pendeta mengatakan kepada saya, saudara, sudahlah. Untuk apa kita menyinggung dosa jemaat lagi kata dia saudara. Biarkan aja lamang seperti itu, dia kan tenang, dia nyaman, dia datang ibadah, memberikan persembahan, nyaman dia mah katanya sama saya. Baru saya bilang saya tak sanggup. Kalau sudah saya jelas-jelas saya lihat kesalahannya, masa saya diamkan? Dan jelas-jelas saya tahu kesalahannya, masa saya diamkan? Di mana karunia kenabiannya saudara? Padahal saudaraku dari kali disampaikan kepada kita apa Tuhan harus punya suara apa namanya Tuhan? Kenabian dan kerasulan. Ya kan? Talenta itu karunia nabi, karunia rasul harus dimiliki hamba Tuhan dan pelayan.
Karunia Nabi menegur kesalahan, karunia Rasul itu meneguhkan kebenaran. Ini harus dimiliki oleh hamba Tuhan ini. Dan pelayan Tuhan, saudara. Karunia Nabi, karunia Rasul harus dimiliki ini. Kalau hamba Tuhan tidak memiliki ini, makanya dia diam. 2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita, persislah itu seperti anjing yang tidak tahu menyala. Iya kan? Dalam Yesaya 65 kemarin itu ya. Ini saudara Tuhan Yesus. Jadi karunia Nabi, karunia Rasul harus dimiliki hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Karunia menegur dan karunia meneguhkan kebenaran. Harus kita miliki. Coba kita lanjutkan lagi saudara Tuhan. Ya, 2 Korintus 7 ayat 8. Ya, kita lihat di sana 2 Korintus 7 ayat 8, Rasul Paulus sadar kadang pemberitaan firman Tuhan menyedihkan hati jemaat Tuhan, ya, jemaat Tuhan ketika dosa jemaat ditegur, tetapi Paulus tidak menyesalinya. Saudara aku dikasih oleh Tuhan, maksudnya di sana, kalau sudah kita sampaikan firman Tuhan, tak usah kita takut, tak usah kita menyesali. Aku batu pasaha tidak kami bebeti ruani jemaat Tuhan, jangan. Kalau sudah disampaikan, sampaikan saja. Kalau Tuhan suruh menyampaikan teguran, sampaikan saja, saudara. Ini setelah disampaikan baru menyesal. Aduh, pasal anak kan. Coba suara Tuhan. Ini tak boleh dalam pelayanan loh. Ini rahasia ini loh. Mari kita baca ayat 8. Ini rahasia firman. Makanya dikatakan saudara kita ini pendalam Alkitab ini malam ini. Ayat 8. Mari kita baca ayat 8. 1, 2, 3 ya. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya. Karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Perhatikan saudara. Ketika saudaraku Rasul Paulus menyampaikan surat pertama ke jemaat di Korintus. Ini kan 2 Korintus ini. Karena sebelum ini suratan Paulus ke Korintus sudah ada. 1 Korintus itu suratan pertama. Nah saudaraku rupanya di dalam 1 Korintus. Jemaat di Korintus itu tersinggung. Ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung saudara, ada yang tidak terima nasihat Rasul Paulus. Coba perhatikan saudara. Karena memang orang-orang Korintus ini orang pintar. Punya pengetahuan, IQ-nya saudaraku, pengetahuannya saudaraku, intelektualnya sangat tinggi. Jemaat di Korintus. Makanya saudaraku Rasul Paulus mengatakan, aku menundukkan pikiranku kepada pikiran Kristus. Itu kepada jemaat di Korintus itu. Karena apa saudaraku? Karena pikiran jemaat di Korintus itu hanya duniawi saja. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku menundukkan pikiranku kepada pikiran Kristus. Supaya pikiran Kristuslah yang nyata di dalam pikiran. Itu kepada jemaat di Korintus itu. Kenapa saudaraku Rasul Paulus menyampaikan itu? Karena memang jemaat Korintus itu punya intelektual. Orang-orang yang intelektual, yang pintar, yang punya pengetahuan. Coba seperti itulah caranya Rasul Paulus menghadapinya saudara. Jemaat di Korintus itu. Makanya kita perhatikan di sana, Rasul Paulus sadar kadang pemberitaan firman Tuhan menyedihkan hati jemaat Tuhan. Ketika dosa jemaat ditegur, tetapi Paulus tidak menyesali. Perhatikan, saudara. Saya katakan tadi ketika kita menyampaikan teguran kepada jemaat Tuhan, jangan kita menyesalinya. Aturan tadi saya tak sampaikan, waduh jadi sebeginilah. Memang saudaraku, kalau kita sampaikan teguran terjadi apa loh? Gejolak dalam pelayanan. Kalau jemaat ditegur terjadi gejolak, pasti itu saudara. Tapi kalau jemaat didiamkan saudaraku, kesalahannya itu tidak terjadi apa-apa. Ada mayem saudaraku. Seperti air yang tenang tetapi di dalam ada buaya. Ketika seekor rusa saudaraku mendekati sebuah kolam yang tenang, tidak ada apa-apa saudaraku. Tenang, sunyi, senyap. Dan rusa mulai saudaraku minum air. Dan tiba-tiba saudaraku dari dalam muncul buaya. Habislah dia saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Kalau kita melihat pelayanan saudaraku, kalau tidak ada teguran, ada main, tenang saudara. Seperti air saudaraku kolam. Perhatikan saudara. Rupanya di dalam ada buaya, binatang buas saudara. Karena seperti itu. Kadang saudaraku jemaat Tuhan di luar sangat ramah. Tapi di dalam dia udah busuk saudara. Ada di dalam buaya yang siap menerkam kita saudara. Ada di dalam bulu buaya, harimau, singa. Banyak kok kamu mah. Aduh ibadah saruhana singa. Aduh duduk pargen logi. Nah ini paling bahaya saudaraku. Saya diri pun dulu sampai pargen logi. Jauh nak pasok buahmu uluk ibadah. Jangan kita biarkan ular saudara dalam hati kita.
Makanya kalau ketua kita bilang, saudaraku kasih Tuhan, ada seseorang saudaraku dia sakit perut. Jadi katanya ada cacing dalam perutnya saudara. Ini cerita ketua kita nih. Baru dibelilah obat cacing. Saya lalak tak mati cacing. Nah gitu ya. Ibu Ahmad pun dia mati. Ngau ibu guys. Itu orpe obat cacing. Habis di bagasa ngau dia mati. Ini kari gambaran. Di bagasa ngau dia mati bayi. Apa nak kaning dosis ni obat tu lo pamati cacing tu. Apa di bagasa ngau barang mati kita. Berarti kok dosis dulu kena mati. Kan begitu saudara kuasa itu. Jadi artinya seperti itu firman Tuhan itu harus menusuk ke dalam supaya mati ularnya kan begitu. Firman itu harus menusuk hati supaya mati singanya, mati saudaraku harimau, mati dan berduka cita karena firman Tuhan itu yang membuat jemaat bertobat. Ini saudaraku. Berduka cita karena Tuhan. Berarti kalau jemaat Tuhan berduka karena ditegur dosanya berarti berduka karena Tuhan ya. Karena firman itu dia berduka kan. Perhatikan saudaraku. Makanya ini saya katakan tadi dari awal ya, berduka karena Tuhan. Tapi coba kita lihat ayat 9. Ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Coba saudara. Berarti apa dikatakan sana tadi? Menurut kehendak Allah. Ya. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Karena dia ditegur, dosanya ditegur, saudaraku, dia tidak terima, dia berduka. Tapi kamu itu sementara saja, saudara. Sama seperti anak diri saya. Saya pernah anak diri saya, saudaraku, saya tunjang kakinya. Kakinya saudara, karena susah diatur. 1 bulan dia tidak mau belajar dengan saya. Dia tidak terima saya tunjang kakinya, saudara. Tapi berikutnya, saudaraku, setelah itu dia mau tamat. Setelah tamat dia rupanya masuk polisi. Baru setelah dia polisi datang dia ke sekolah. Yang dicari saya. Katanya mana masih terus. Ya, saya tidak takut, saudaraku. Akhirnya dia jumpai saya di kantor di majelis guru. Saya dijumpai di majelis guru, saudaraku. Langsung dipeluk dia saya. Apa dia bilang sama saya? Terima kasih Pak. Kalau Bapak tidak buat seperti dulu, saya tidak jadi seperti itu. Kadang saudaraku kasih oleh Tuhan. Didikan itu untuk sementara ini menyakitkan ya. Tapi berikutnya saudaraku menyenangkan hatinya. Itu yang dimaksud Rasul Paulus. Memang saudaraku teguran itu menyakitkan ya gitu ya. Membuat kita berduka. Tetapi saudaraku akhir-akhirnya setelah dia sadar, saudaraku, artinya firman itu kan tidak pernah kembali dengan kosong. Firman itu akan terus mengingatkan dia. Baru satu lagi saudaraku, ini baru masih polisi. Tahun yang lalu saya tampar waktu itu saudaraku. Kami sama-sama berangkat. Saya sudah sampai di sekolah, dia belum sampai. Terlambat dia. Padahal kami sama-sama berangkat dari Bubur ini. Baru saya datanglah tiket, Pak Sitorus mana? Ini anak didiknya ini. Terlambat ini. Saya dipanggil saudaraku. Kita tadi sama-sama berangkat. Kau ketinggalan saya sudah sampai, kau udah 20 baru nyampe. Kemana? Saya tampar di depan itu. Dia pulang saudaraku. Saya katanya mau dia bukan ke polisi. Silakan. Tapi saudaraku oleh Tuhan, ya kami berdamai. Orang tuanya, bukan saya berdamai, orang tuanya berdamai. Untuk apa saya berdamai? Orang saya tidak punya masalah. Ya kan, orang tuanya berdamai. Udahlah Pak. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kemarin dia datang saudara, dia udah polisi. Ya Pak, dihormat dia. Baru saya lihat perutnya masih kempes. Oh belum gajian kau ya saya. Biasanya kalau polisi belum gajian perutnya masih kecil. Habis setelah. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita perhatikan, ya. Perhatikan saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, ya Paulus memastikan jemaat yang berduka cita karena mendengarkan firman Tuhan adalah duka cita dari Allah. Ya. Jadi saudaraku kadang-kadang jemaat itu tidak suka. Makanya tadi Rasul Paulus mengatakan jangan menyesalinya. Saya tidak pernah menyesali apa yang saya sampaikan kepada jemaat firman Tuhan. Saya tidak pernah menyesali. Saya yakin firman itu akan menjamah hatinya. Walaupun mungkin hari ini ditolak dia, saya yakin lambat atau cepat dia akan menerima firman itu dan dia akan bertobat. Itu maksud Rasul Paulus.
Puji Tuhan. Haleluya. Ya, aja tiga. Saudara bilang masih di sini ya. Biar kamu bilang masih. Nah, saudara masuk oleh Tuhan. Kita lihat sukacita menurut kehendak Allah. Apa ini saudara sukacita oleh Tuhan? Coba ayat 10. Ini karena kita tuntaskan ini saudara. Ayat 10. 1, 2, 3. Ya. Sebab sukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi sukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Berarti ada kematian dari dunia itu apa saudara? Ada duka cita dari dunia itu kematian. Ada duka cita dari surga berarti menghidupkan. Ya kan? Coba dulu saudara. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Pasti itu saudara. Ya. Baru yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita lihat contohnya. Saya lihat saudaraku, saya mempelajari, saya bayangkan kehidupan Judas seperti itu pas. Coba kita lihat. Matius 27, supaya kita mengerti ini loh. Apa ini duka cita dari dunia, apa duka cita dari surga. Matius 27, perhatikan baik-baik. Ayat 3. Ini contoh saya buat saudaraku. Banyak sebenarnya contohnya. Tapi satu aja saya sampaikan malam hari ini. Ya. Matius 27 ayat kedua. 1, 2, 3 ya. Mereka. Matius 27 apa? Ayat 3 ya. Ayat 3. Oke ayat 3. 1, 2, 3 ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia. Melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Coba saudara. Ini duka cita dunia. Perhatikan saudara. Ya, ini duka cita saudara. Dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dia sedih saudara. Dia berduka, tapi bukan berduka karena Tuhan, bukan. Karena dosa yang dia lakukan. Duka dari dunia loh saudara. Duka cita dari dunia membawa kepada kematian. Ya Judas. Dia sedih saudara karena sudah menjual Yesus. Memang dia menyesalinya loh. Dia menyesal saudara. Dia berduka, aduh bagaimana ini. Tapi apa terjadi? Kematian. Duka cita dunia saudaraku membawa kepada kematian. Tapi duka cita surgawi saudaraku membawa kepada kehidupan. Itu contoh. Satu aja saya kasih saudaraku. Oleh karena itu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, itu ya, supaya kita tahu duka cita dalam Tuhan ya kan? Ada rupanya ya duka cita dalam Tuhan. Karena selama ini yang kita tahu saudaraku duka cita itu hanya dari dunia saja. Hasil di dunia itu sukacita dari surga. Padahal dunia pun punya sukacita. Dunia punya sukacita saudara. Kalau tiba-tiba kita dapat rezeki, ya kan? Contoh apa namanya itu? Ada lotre seperti itu atau lelang gitu ya, atau apa seperti itu. Kalau kami guru-guru dikasih saudaraku apa namanya itu? Kasih kupon. Guru-guru ngumpul semua saudaraku, nanti ada hadiah motor 3. Ada lagi mobil, saudaraku. Baru dibacakan nomor-nomor. Kita pegang saudaraku, kita lihat apa kita. Ketika dipanggil saudaraku nomornya, wah, sukacitanya luar biasa. Tapi kan sukacita dunia itu. Sukacita dunia. Sementara saja saudara. Sedikit lagi ya. Kita lihat. Yang dilakukan Paulus dalam perkara ini adalah, coba saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus dalam perkara ini? Supaya dia bisa menghadapi duka cita, dia bisa saudaraku berduka walaupun saudaraku harus menderita dalam pelayanan. Coba dalam 2 Korintus 2 ayat 4. 2 Korintus 2 ayat 4. Kalau sudah dapat, katakan amin.
2 Korintus 2 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di sana bersuka. Dia berduka sebenarnya oleh karena Tuhan melihat jemaat itu. Dan sekaligus dia bersuka cita, saudara, karena jemaat itu mengenal Tuhan dengan benar. Coba saudara Rasul Tuhan, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan mencucurkan air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, coba lihat saudara. Bukan supaya jemaat itu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada. Berarti duka cita surgawi, saudara, yang bisa membangkitkan semangat. Ya, coba saudara, hasilnya apa? Coba kita baca di depan hasilnya. 1, 2, 3 ya. Sebab perhatikanlah betapa duka cita yang dalam mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara ini. Hamba Tuhan seharusnya sudah mengerti perkara ini ya. Coba lihat, hamba Tuhan pelayan Tuhan sudah seharusnya mengerti ini. Mengerti apa saudara? Pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Kita harus tahu itu. Jangan saudaraku kaget, datang nanti saudaraku penghukuman, datang ketakutan saudaraku kaget. Kita harus sudah siap dulu. Hamba Tuhan sudah siap sedia, sudah harus mengerti ini. Tahu arti kejengkelan, tahu arti pembelaan diri, tahu arti ketakutan, tahu arti kerinduan, tahu arti kegiatan dan penghukuman. Hamba Tuhan pelayan Tuhan harus tahu semua ini. Jangan lagi ini saudaraku menjadi satu pertanyaan bagi kita. Sudah kita kuasai itu saudara. Kadang-kadang pelayanan kita kan kita jengkel saudara. Tapi kita sudah menguasai diri dalam hal ini. Bukan berarti saudaraku karena kejengkelan kita jatuh ke dalam dosa. Jangan saudara. Kita sudah harus tahu saudaraku pembelaan diri. Kita juga harus tahu saudaraku ketakutan, kerinduan, kegiatan dan penghukuman. Kita sudah kuasai ini. Jangan lagi saudaraku nanti kaget. Apa itu? Apa itu? Bagaimana itu saudara? Jangan. Dalam ketakutan kita sudah bisa menghadapi itu. Kejengkelan kita bisa menghadapi. Kerinduan kita sudah miliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan saudara. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian sebenarnya masih banyak. Ya, ini masih jauh ini ke bawah ini saudaraku kasih oleh Tuhan. Coba satu ayat lagi. Ini saudaraku, satu ayat lagi terakhir ini. 1 Tesalonika 2 ayat 5. Ini aja kita baca di depan. Dan mari baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Katakan tidak pernah membenci, hal itu akan mengetahui dan tidak pernah mempunyai maksud berubah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Mana mulut manis? Jadi hamba Tuhan saudaraku hamba Tuhan memang harus ngomongnya harus manis gitu ya. Tetapi saudaraku jangan munafik. Ya, bermulut manis. Tapi ada sebenarnya artinya di sini saudara, bermulut manis ini. Bibir manis, Mazmur 12. Apa arti bibir manis? Mereka berkata dusta, ya seorang kepada yang lain mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Memang saudaraku kalau bibir manis ini memang bukan bibirnya yang manis, bukan begitu. Ini kan lambang saja saudara, gambaran saja. Artinya omongannya manis-manis tapi di dalam busuk. Itu yang saya katakan tadi saudara, omongannya manis-manis tapi di dalam ular, bercabang-cabang saudara. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Banyak orang menyampaikan firman Tuhan, tetapi saudaraku dengan tidak ketulusan, hatinya bercabang-cabang. Saudaraku kasih oleh Tuhan sama seperti kemarin di mana kasus ya, pendeta yang gembala sidang itu, kalau saya tidak salah di Tanjung Ucang ya. Iya, saudaraku oleh Tuhan. Dia berzina dengan anak jemaahnya, melarikan diri dia ke Medan, ditangkap polisi di Medan, dibawa ke Batam saudara. Saudaraku kasih oleh Tuhan memalukan. Ya, dia berkhotbah, tapi dia sendiri juga yang
ya berzina dengan anak jemaahnya yang berumur 15 tahun. Nah, saudaraku kasih Tuhan Yesus Kristus, ya kita saudaraku jangan hanya di mulut manis, tapi hatinya juga harus manis. Ya ini saudaraku kasih Tuhan. Itu saja firman Tuhan saya sampaikan kepada kita malam hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita lanjut lagi Selasa depan.